Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Resti Putri Sofian dengan NIM 22843012. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku lanjutan dari bagian 1, yang dimana buku yang saya ambil menjadi muslimah hebat sebagai bidadari bagi suaminya dan dewi bagi anak-anaknya, dan penulisnya itu dari Asrifin An-Nakhrawi, dimana pada bagian kedua ini mengenai ibarat debu jadi permata, yang dimana pada bagian kedua ini ibarat debu menjadi permata ini adanya sebuah fakta sejarah di zaman jahiliyah, bagaimana wanita diperlakukan, yang dimana dari bangsa barat, Arab, terus sampai dengan hari ini. Terus pada bagian kedua ini juga selalu dipandang sebelah mata, yang artinya bahwa wanita itu memiliki kelemahan dan wanita itu sebagai wabah penyakit pada zaman jahiliyah. Dan pada saat itu wanita hanya sebagai budak pada saat di bangsa barat. Dan pada bagian ini juga kala Islam datang membawa kesetaraan, dan saat itu pada saat zaman jahiliyah wanita sebagai wabah penyakit, wanita sebagai budak di antara para laki, yang dimana ketika melahirkan seorang bayi wanita langsung dibunuh secara hidup-hidup di bangsa barat tersebut. Dan pada saat itu dengan adanya syariat atau dengan adanya dakwah Nabi Muhammad SAW, wanita menjadi pembawa kesejahteraan, bahwa wanita itu sangatlah dimuliakan, diangkat derajatnya lebih tinggi daripada laki-laki. Dan pada saat ini juga kesetaraan gender itu sudah ada gitu. Terus pada saat itu juga ada sebuah kisah tentang wanita pada akhir jahiliyahnya, yang dimana wanita itu sangatlah diberikan kelayakan untuk hidup gitu, ataupun untuk hidup, tetapi mereka dijadikan budak, dijadikan pelayanan untuk para lelaki pada saat itu. Pada saat wanita dinikahi, laki-laki tersebut tidak langsung menerimanya, tetapi laki-laki tersebut menjual istrinya terhadap orang-orang atau terhadap laki-laki yang lain untuk apakah istri tersebut bisa hamil atau tidak. Kalaupun dia bisa hamil, maka wanita itu bisa diterima. Nah, sangatlah miris sekali pada saat zaman jahiliyah. Maka dari itu, kala Islam datang membawa kesetaraan yang dibawa oleh Nabi Muhammad tersebut dijelaskan pada bagian kedua ini, yang dimana salah satu ayat yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah ketika ditanya kedudukan seorang wanita, yaitu maka Rasulullah menjawab, ibumu sampai 3 kali, dan yang keempat baru bapakmu. Nah, itu sangatlah dianggap sebagai kemuliaan wanita juga. Terus ada beberapa alasan mengapa Rasulullah memberikan penghormatan yang begitu besar terhadap wanita, yaitu dimana dia mengandung selama 9 bulan dengan susah payahnya, dan yang kedua, wanita itu melahirkan dengan menaruhkan nyawa mereka. Begitupun pada saat melahirkan tidak memikirkan dirinya, tetapi memikirkan bagaimana anaknya bisa lahir. Dan yang ketiga itu wanita bisa menyusui anaknya sehingga ASI tersebut bisa terpenuhi sampai pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Dan yang keempat adalah bahwa wanita atau perempuan adalah sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Itulah yang menjadikan Rasulullah untuk mengangkat kemuliaan wanita. Dan kala itu juga Islam mengangkat derajat wanita. Setelah itu wanita-wanita pada saat Nabi
juga terkisahkan dalam bagian kedua ini, yang dimana pada saat wanita-wanita pada zaman Nabi Muhammad itu sangatlah akhlaknya bagus. Beliau ini dalam menuntut ilmunya sangatlah bagus, mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu juga, pada saat dakwah Nabi Muhammad, semua wanita yang ada di rumah itu diajak, baik anak perempuannya, baik ibu-ibunya, baik istri-istri dari beberapa sahabat Nabi, sehingga beliau itu sangatlah memandang bahwa perempuan itu sangatlah mulia pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mungkin pada bagian kedua itu tentang diangkatnya fadilat wanita, dimuliakannya wanita. Terinspirasi juga pada zaman jahiliyah itu seperti apa, pada wanita itu dibudak seperti apa. Terus pada bagian 2 ini, setelah itu diangkat wajahnya oleh Nabi Muhammad. Ini sangatlah seru teman-teman. Daripada bagian 1 yang tidak dipungkiri, yang kedua ibarat debu menjadi permata. Ibarat debu ketika wanita pada zaman jahiliyah dan menjadi permata kala itu Islam datang untuk memuliakan wanita. Mungkin itu saja, nanti kita akan lanjut next time ke bagian 3, yang dimana tunggu saja, karena ini banyak sekali catatan bagi kita wanita milenial itu harus seperti apa, bidadari bagi suaminya itu seperti apa, dan dewi bagi anak-anaknya itu seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.